Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Jadi di sini kami kelompok 8C akan menjelaskan yaitu tentang perhitungan balok, yang dimana pada perhitungan kali ini itu ada membahas tentang penulangan lentur positif, lentur negatif, penulangan geser, penulangan torsi, rangkuman kebutuhan tulangan balok, dan pengecekan lanjutan balok. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Johnson Amnan Panjaitan dengan NIM akhir 128 dan teman saya yaitu Isal Malika Firdaus dengan NIM akhir 110. oke, baik. Selanjutnya akan kita mulai. Oke, misal untuk pada perhitungan balok kali ini kita memakai panjang X yaitu 4 meter, Y 4,5 meter ini satuannya. Dan langkah pertama yaitu kita harus mencari menurut satu sisinya dengan rumus yaitu LH sama dengan L per 18,5 dan didapat yaitu sebesar 24,32 cm dan kita bulatkan menjadi 25 cm. Dan untuk menurut dua sisi rumusnya yaitu H sama dengan L per 21 didapat hasilnya yaitu 21,43 cm dibulatkan menjadi 25 cm. Untuk rumusnya itu bisa dilihat di tabel 3.1 yang dimana untuk menurut satu sisi pakai dia 1/18,5 minus dua sisi 1/21. Oke, selanjutnya karena hanya yang paling tinggi itu sama yaitu 25, jadi kita pakai 25 cm. Selanjutnya kita mencari lebar balok dengan interval sepertiga H sampai setengah H. Oke, untuk yang pertama yaitu interval 1/3H di mana B-nya kita dapat yaitu 8,33 cm dibulatkan menjadi 10 cm. Dan interval 1/2H didapat B-nya itu 12,5 cm dibulatkan menjadi 15 cm. Karena kita pakai nilai yang paling tinggi, maka kita gunakan yaitu 15 cm. Nah, karena sudah kita dapatkan untuk tinggi dan lebar baloknya, maka kita pakai itu 15 cm dan 25 cm. Oke, untuk balok induk itu coba klik rumusnya misal balok induk yang tinggi. Yaitu rumusnya yaitu 4.500 yang merupakan panjang dari X dibagi 12 untuk tingginya, dan untuk lebarnya balok induk yaitu maksud saya lebar balok anak yaitu 4.500 dibagi 15. Dan untuk batas landutan yaitu eh, 300 dibagi 240, maka didapat hasilnya 1,2 cm, 25 cm. Dan untuk sisanya bisa teman lihat di Excel itu. Oke, kita kembali ke lentur positif. Oke, pada perhitungan kali ini kita memakai FC 25 MPa, FY 400 MPa, FBS 240 MPa, lebarnya itu yang dimana yang yaitu Y yaitu 4.500 mm, B-nya 150 mm, H-nya 250 mm, dan D sengkangnya 10 mm, ditariknya kita pakai 10 meter dan ditekannya pakai 22 mm dan selimut beton atau TS yang 40 mm serta NB yaitu jumlah tulangannya kita pakai 5. Oke, langkah pertama yaitu yang kita lakukan itu mencari betanya itu. Beta itu bisa dilihat dari ketentuan FC kita. Kalau misalnya FC kita kurang dari 28 MPa, maka kita memakai beta yaitu 0,85. Karena FC kita kurang dari 28 MPa, maka kita pakai 0,85. Selanjutnya yaitu kita mencari D-nya sendiri. D itu rumusnya itu sama dengan H dikurang H dikurang selimut beton dikali DBV. Itu D sengkangnya dikurang
ditekan per 2, maka dapat hasilnya itu sama dengan 189 mm. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas tulangan. Rumusnya itu ada, bisa teman lihat di samping, yaitu AS sama dengan NB dikali 1/4 pi dB kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu sekitar 1899,7 mm kuadrat. Dan selanjutnya itu kita mencari luas tulangan balance, yaitu luas tulangan yang di bawah si balok itu. Rumusnya itu ASB sama dengan beta 1 dikali FC per FY dikali B dikali B dikali D dikali 510 per 600 ditambah FY. Maka didapatkan luas tulangan betonnya itu 675,93 mm kuadrat. Selanjutnya kita cek apakah tulangan leleh atau tidak. Nah, maka didapat itu tulangan leleh karena sesuai rumus di samping itu AS kita jauh lebih besar, lebih kecil lebih kecil daripada ASB-nya atau tulangan balance-nya. Angka keempat yaitu kita menghitung tinggi balok desak atau A sendiri, di mana rumusnya yaitu AS dikali FY per 0,85 dikali FC dikali B. Maka didapat A-nya itu 270,9 mm. Angka kelima yaitu menghitung momen nominal atau MN, di mana MN rumusnya yaitu AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. Didapat hasilnya yaitu 40.690,8 kN/meter. Oke, selanjutnya kita akan mencari C-nya. Rumus C itu C sama dengan A atau tinggi balok desak dibagi beta 1, maka didapat hasilnya 318,7 mm. Selanjutnya mencari ES, rumusnya itu DC dikurang C dikali 0,003, didapat hasilnya minus 0,0122. Nah, faktor reduksi yang kita gunakan kali ini yaitu 0,65. Teman-teman bisa lihat di mana ya? Ini kayaknya 21, tabel 21.22. Oke, karena faktor reduksinya sudah kita ketahui, maka kita akan mencari theta mn-nya, di mana rumusnya itu faktor reduksi kali mn, maka didapat hasilnya 26.449,39. Selanjutnya itu menghitung momen ultimate atau kuat lentur perlu, di mana MU-nya itu sama dengan 28,63. MU itu didapat dari balok, coba ke output, misal output bukan yang di sheet balok, sheet output. Di sheet output dia tuh ada di S8-nya. Nah, ini MU-nya kita dapat yaitu 28,635. Oke, selanjutnya kita kembali ke sheet balok. Karena theta mn jauh lebih besar atau sama dengan dari MU, maka kesimpulannya punya kita aman. Oke, untuk lentur positif. Sekarang untuk lentur negatif, untuk keterangan yang kita pakai masih tetap sama, nggak jauh beda. Dan untuk langkah-langkahnya juga sama. Kita mencari luas tulangan dengan rumus AS sama dengan INB dikali 1/4 pi kali dB kuadrat. Hasilnya sama juga 1899,7 mm kuadrat. Selanjutnya mencari luas tulangan balance. ASB sama dengan beta 1 dikali FC per FY dikali B kali D kali 510 per 600 ditambah FY per MPa, maka hasilnya 675,9. Dan untuk angka selanjutnya itu kita cek apakah tulangan leleh atau tidak. Jadi dapatnya itu
tulangan kita tulangan leleh sesuai dengan rumus yang ada di samping ini. Selanjutnya menghitung tinggi balok desak sama juga kayak di lentur positif, di mana rumusnya itu A sama dengan AS dikali FY per 0,85 FC dikali B. Oke, langkah selanjutnya itu menghitung momen nominal, di mana rumusnya itu sama dengan MN sama dengan AS dikali FY dikali D per A per 2. Dapat hasilnya 40.650 kilonewton. Dan untuk faktor reduksi yang kita gunakan kali ini yaitu sama, yaitu di 0,0